Hai Sobat Negeri, ngomong-ngomong soal sejarah, ada yang tahu nggak nih? Ternyata di Indonesia dulunya ada mega proyek pemerintah company yang rencananya dipergunakan untuk kendalikan banjir. Ya, banjir di Indonesia sendiri memang masih menjadi masalah tersendiri. Maka dari itu, pastinya muncul pertanyaan bagaimana caranya agar bisa mengendalikan banjir ini agar tak merusak lingkungan sekitar. Dan ternyata, dahulu pemerintah Hindia Belanda pernah menginisiasi Solo Valley Werken. Nah, Solo Valley Werken merupakan proyek yang menjadi pengendali banjir dan pembuatan jaringan irigasi termahal pasca Perang Jawa. Namun upaya mulia ini sayangnya gagal. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menginisiasi proyek Solo Valley Werken yang merupakan program pengendalian banjir dan pembuatan jaringan irigasi yang membentang dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Sesuai data di Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro, tanah Solo Valley yang melewati 4 kabupaten tersebut mempunyai luas total mencapai 160.000 hektar. Kini, tanah milik negara itu sebagian dikelola masyarakat untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Dalam realisasi politik etis di Bojonegoro pada awal abad ke-20, Kajian Sosial Ekonomi 2014 oleh Muji Hartono menyebutkan tujuan utama dari proyek raksasa itu adalah menghentikan timbunan pasir Wegas, mengubah jalan laut kecil agar dapat dilalui perahu-perahu ke pelabuhan Surabaya. Iya, kata dia. Munculnya proyek tersebut setelah adanya kebijakan politik etis atau politik Ereskol atau balas budi kepada negara jajahan yang disampaikan oleh Ratu Wilhelmina dalam pidato pembukaan di Parlemen Belanda. Pemerintah kolonial Belanda di penghujung era sistem liberal memiliki tugas moral yang bertujuan memperbaiki ekonomi masyarakat kolonial. Solo Valley Werken pun dianggap bukti keseriusan pemerintah Belanda. Perbaikan sistem irigasi di Bojonegoro merupakan suatu bagian dari pelaksanaan kebijakan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur irigasi dan perbaikan sistem irigasi teknik di Bojonegoro jumlahnya cukup banyak dan biayanya pun sangat besar. Namun, pembangunan irigasi Solo Valley Werken tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembuatan infrastruktur irigasi yang lain, di antaranya yakni pembangunan waduk, dam, dan juga kanal. Pembangunan infrastruktur ini dimulai pada 1905. Sejumlah waduk yang telah dibangun diantaranya ada Waduk Loko Haji, Waduk Kudur, Waduk Pengantin, Waduk Balong Sumbak, Waduk Pirang, Waduk Plesungan, Waduk Pacak, dan Waduk Kerjo. Jumlah bangunan infrastruktur irigasi seperti waduk, dam, dan kanal ada sekitar 17 buah lebih. Jumlah ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem irigasi teknik lebih banyak jumlahnya daripada daerah lain di wilayah Karesidenan Rembang. Disebutkan bahwa proyek tersebut konon jadi proyek termahal pemerintah Belanda pasca Perang Jawa. Pemerintah kolonial semula menganggarkan dana sebesar 19 miliar gulden, tetapi kemudian membengkak menjadi 38 miliar gulden. Pembengkakan biaya ini karena proyek tersebut bertambah dengan pembangunan kanal-kanal irigasi di daerah-daerah yang ada di lembah Sungai Bengawan Solo, khususnya di Bojonegoro. Karena kanal itu hanya dapat mengairi sawah-sawah petani di Surabaya bagian utara. Selain biayanya yang membengkak menjadi 2 kali lipat, waktu pengerjaannya pun bertambah lama. Tidak seperti perkiraan semula yakni sekitar 7 hingga 8 tahun, namun lebih lama lagi hingga akhirnya pun berhenti. Mengutip dari artikel Awe Saiful Huda, peneliti Poverty Research Center Initiative atau PRCI, yang diwartakan Solo Post bahwa jaringan irigasi Solo Valley sudah dirancang saling terintegrasi antara jaringan irigasi satu dengan lainnya. Seperti halnya Waduk Pacal yang sudah diintegrasikan dengan kanal Solo Valley ataupun jaringan lainnya. Tetapi sangat disayangkan pasca kemerdekaan Indonesia, kanal tersebut tidak difungsikan semestinya bahkan tidak terurus. Padahal bila dilanjutkan dan difungsikan secara maksimal, bencana banjir bisa diminimalisir. Wilayah selatan yang sering mengalami krisis air terlebih saat musim kemarau juga akan bisa tercukupi kebutuhan suplai airnya. Dan bagaimana bila Solo Valley benar-benar dikerjakan kala itu? Di mana sungai dikelola dengan baik, airnya jernih dengan kanan kiri rimbunan pohon dan bebatuan yang indah. Bojonegoro akan bagaikan kota Giton dan Amsterdam di Belanda atau Stockholm, Swedia. Atau seperti Kanal Rideau di Ottawa, Kanada, Solo Valley pun bisa jadi magnet pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, itulah ulasan dari cerita tentang Solo Valley Werken, proyek pengendali banjir di lembah Sungai Bengawan Solo. Sampai jumpa di video selanjutnya.